Halo semua, selamat datang di channel kami, Zona Kriminal bersama saya Tika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang wanita bernama Hadisa Latana Oboh, dia lahir pada tahun 1959. Tidak banyak informasi yang kami dapat tentang masa kecil atau masa remajanya, namun terdapat informasi bahwa Hadisa adalah orang asli dari kota Ubaija, yaitu wilayah Edo yang ada di negara Nigeria. Menurut informasi, saat dia kecil diadopsi oleh keluarga yang ada di Amerika, dan dia juga berkuliah di University Daytona Beach yang ada di wilayah Florida. Di sana Hadisa berlatih menjadi seorang pilot hingga akhirnya dia bekerja di Amerika sebagai pilot. Setelah orang tua adopsinya meninggal dunia, dia kembali ke negara Nigeria dan bekerja di maskapai Nigerian Airways. Hadisa menjadi pilot pertama wanita dalam perusahaan maskapai Nigerian Airways pada tahun 80 dan 90-an. Hadisa di negara Nigeria, dia adalah seorang wanita yang sukses dan kaya raya karena sebelum dia menjadi pilot di Nigerian Airways, dia sudah memiliki rumah mansion sendiri. Setelah dia mendapat pekerjaan sebagai pilot di sana, uang dalam akun banknya mengalir sangat deras. Sayangnya Hadisa saat itu masih single dan belum pernah menikah, juga tidak pernah punya anak. Hadisa dikenal sebagai wanita pekerja keras dan wanita yang sangat disiplin. Di Nigeria, Hadisa tidak punya keluarga dekat atau kerabat, namun dia memiliki banyak asisten, seperti security, sopir pribadi, dan juga tukang kebun di rumahnya. Security di rumah itu dia bernama Abdullahi dan Peter. Peter juga merangkap menjadi tukang kebun dan juga tukang listrik di rumah Hadisa, sedang sopir pribadinya dia bernama Itoro Akpan. Hadisa lebih banyak menghabiskan waktunya di luar daripada di rumahnya sendiri, maka dia memiliki kepercayaan penuh terhadap para pekerja di rumahnya. Terkadang Hadisa akan pergi beberapa hari, seminggu atau bahkan sebulan penuh, dia tidak pernah pulang ke rumah. Pada tanggal 8 Februari di tahun 1998, keluarga jauh Hadisa mencoba untuk menghubunginya di rumah, namun dia tidak mendapat jawaban. Dan dia pikir Hadisa masih dalam tugas dan belum kembali pulang ke rumah. Setelah beberapa hari kemudian, dia menghubungi telepon rumah Hadisa lagi, namun kali ini pekerja Hadisa mengatakan bahwa bosnya masih dalam tugas dan belum kembali pulang ke rumah. Keluarga Hadisa mengatakan apakah dia tahu kapan kiranya Hadisa akan pulang, namun pekerja itu tidak mengetahui kapan bosnya akan pulang, dan bosnya juga tidak pernah memberitahunya kapan dia akan kembali pulang. Setelah seminggu lebih Hadisa tidak dapat dihubungi, teman Hadisa akhirnya mendatangi rumahnya, namun sesampainya di pintu gerbang, Abdullahi dan Peter mengatakan bahwa bosnya masih dalam tugas. Mereka pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Abdullahi dan akhirnya mereka meninggalkan rumah tersebut. Teman kerja Hadisa juga mendatangi rumahnya karena Hadisa tidak masuk kerja selama beberapa minggu. Namun setelah dia mendatangi rumah Hadisa, Abdullahi juga mengatakan bahwa Hadisa sedang travel. Teman Hadisa pun merasa curiga, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena yang dia tahu bahwa Hadisa memang suka menghabiskan waktunya dengan travel. Tetangga Hadisa yang seorang polisi, dia melihat pergerakan di rumah Hadisa selama beberapa minggu itu sangat mencurigakan baginya. Sopir Hadisa yang bernama Itoro, dia sering membawa mobil majikannya keluar tengah malam dan dia hanya akan kembali di pagi hari. Sedang Peter dan Abdullahi, mereka sering mengeluarkan properti Hadisa dan memasukkannya ke dalam sebuah truk. Sepertinya Hadisa akan pindah dari rumah tersebut. Tetangganya itu juga mendengar bahwa Peter dan Abdullahi, mereka sedang mencari seorang pembeli dan mereka juga sedang menawarkan rumah Hadisa. Kecurigaannya itu akhirnya membuat dia mendatangi rumah Hadisa dan menanyakan kepada sekuritinya.
Saat pria itu bertanya tentang keberadaan Hadisa, sekuritinya mengatakan bahwa bosnya sedang travel dan belum pulang ke rumah. Sekuriti Hadisa tidak tahu jika pria itu adalah polisi dan polisi pun pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun di hari yang sama, dia kembali bersama dengan tim SWAT untuk menggeledah rumah Hadisa. Di sana polisi langsung menangkap Itoro, yaitu sopir Hadisa, Peter yaitu tukang kebun, dan juga seorang pria yang ternyata adalah pembeli properti milik Hadisa. Abdullahi hari itu sudah melarikan diri dan polisi menyatakan kasus di rumah itu adalah kasus pencurian. Polisi tahu Hadisa suka travel dan dia adalah seorang pilot, maka pekerja di rumah itu menggunakan kesempatan tersebut untuk menjual furnitur yang ada di rumah Hadisa. Karena di tahun 1998 belum ada handphone atau internet untuk melacak seseorang, maka polisi percaya bahwa Hadisa masih dalam tugas dan polisi akan menunggu Hadisa kembali untuk memberitahu tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh pekerja di rumahnya. Polisi masih mencari keberadaan Abdullahi karena menurut Peter dan Itoro, Abdullahi lah yang memiliki ide tersebut. Menurut Peter, sebelum mereka menjual furnitur di rumah itu, Hadisa telah memecat Abdullahi. Alasan Hadisa memecat Abdullahi pun Peter tidak mengetahui secara pasti. Namun entah kenapa akhirnya Hadisa menerima Abdullahi kembali, padahal saat itu setelah Abdullahi dipecat, Hadisa sudah mendapat gantinya yaitu Peter. Menurut orang-orang, Peter jauh lebih baik bekerja daripada Abdullahi karena Peter selain menjadi security, dia juga memiliki keahlian seperti menjadi tukang kebun dan juga tukang listrik di rumah itu. Terdapat dugaan bahwa Hadisa memecat Abdullahi saat itu karena dia mencuri di rumahnya, namun karena Abdullahi sudah bekerja sangat lama, Hadisa pun memaafkannya dan akhirnya menerimanya kembali bekerja. Keluarga jauh Hadisa kini mulai curiga dan khawatir tentang keberadaannya karena sudah lebih dari 1 bulan mereka tidak dapat menghubungi Hadisa. Karena kekhawatirannya tersebut, mereka menghubungi polisi dan melaporkan tentang hilangnya Hadisa. Polisi yang saat itu sedang mencari keberadaan Abdullahi juga menangani kasus pencurian furnitur yang ada di rumah Hadisa. Mereka semakin curiga kepada para pekerja itu. Di ruang interogasi, Peter dan Itoro meyakinkan polisi bahwa majikannya masih bekerja di luar negeri. 3 bulan kemudian setelah Hadisa dinyatakan belum pulang dan tidak ada kabar, pihak maskapai Nigerian Airways juga melaporkan ke polisi. Mereka mengatakan bahwa Hadisa tidak datang ke tempat kerja sudah selama 3 bulan lebih dan mereka juga tidak dapat menghubunginya. Setelah mendapat laporan dari pihak maskapai, akhirnya polisi semakin yakin bahwa Hadisa tidak travel atau bekerja di luar negeri. Polisi mendatangi lagi rumah Hadisa dan mencari sesuatu yang kemungkinan akan memberi petunjuk kemana Hadisa pergi. Polisi menemukan di dapur Hadisa terdapat seutas tali di lantai dan di atas kompor masih terdapat makanan yang belum sempat dimakan. Di kamar Hadisa, AC juga masih dalam keadaan menyala, namun sudah tidak dingin lagi. Polisi melihat lebih detail di lantai dapur dan di sana mereka menemukan sedikit bercak cairan merah. Polisi yakin bahwa di rumah itu bukan hanya terjadi kasus pencurian, namun diduga ada sesuatu yang lebih sinister telah terjadi di dapur tersebut. Polisi mencari di sekitar area rumah dan mereka melihat septic tank dalam keadaan baru dicor dengan semen. Karena curiga, polisi pun membongkar septic tank tersebut dan di sana terdapat jasad seseorang yang sudah mengapung dan sudah tidak dapat dikenali lagi. Namun polisi meyakini bahwa jasad itu adalah Hadisa. Saat itu Abdullahi sudah tertangkap dan ditahan bersama dengan Peter dan Itoro dan mereka akan dimintai keterangan. Kini polisi membuka kasus baru dan mendakwa mereka bukan hanya dengan dakwaan sebagai kasus pencurian, namun juga mendakwa mereka sebagai pelaku pembunuhan. Di ruang persidangan, Abdullahi mengatakan semua apa yang telah mereka lakukan. Menurut orang-orang, hubungan Hadisa dengan pekerja di rumah itu pun kurang baik, namun di sini tidak dijelaskan secara detail.
Menurut Abdullahi, suatu hari Hadisa pulang dari tempat kerjanya dan dia sudah beberapa minggu tidak pulang ke rumah. Dan hari itu saat dia kembali pulang, Abdullahi dipanggil oleh Hadisa untuk membawakan koper ke kamarnya. Menurut Abdullahi, hari itu adalah hari pertama dia masuk ke kamar majikannya. Dan di saat dia masuk di sana, dia melihat kamar itu terdapat banyak uang asing yang bertaburan di atas ranjang. Abdullahi juga melihat banyak perhiasan di meja rias dan juga baju desain-desain yang sangat bagus tergantung di lemari kamar tersebut. Abdullahi sangat terpukau karena dia tidak pernah tahu bahwa bosnya memiliki kekayaan sebesar itu. Abdullahi ketika keluar dari kamar majikannya, dia pun kembali bekerja di depan pintu, namun di sana dia tidak berhenti memikirkan harta dan kekayaan yang dimiliki oleh majikannya. Abdullahi pikir bahwa dia memiliki kesempatan yang sangat baik, maka dia akan menyusun sebuah rencana untuk mendapatkan apa yang baru saja dia lihat. Karena Hadisa tidak punya keluarga yang selalu datang menjenguknya, dia juga tidak punya anak atau pasangan, maka Abdullahi pikir tidak akan ada orang yang curiga dan mencari Hadisa kalaupun dia menghilang. Sore itu Abdullahi melihat Hadisa turun dan sedang memasak di dapur, maka Abdullahi berjalan ke belakang rumah untuk melihat apa yang dilakukan oleh Hadisa. Setelah melihat bosnya sedang sibuk memasak, Abdullahi datang dari pintu belakang dan langsung mengikat leher bosnya dengan seutas tali yang dia bawa. Di sana Hadisa berusaha melakukan perlawanan hingga Hadisa terluka dan setelah Hadisa tidak bernafas, Abdullah letakkan tubuh Hadisa di lantai dapur. Dan di sanalah cairan merah dari tubuh Hadisa menetes akibat dia berusaha melawan Abdullah. Setelah Abdullah yakin bahwa Hadisa sudah dalam keadaan meninggal dunia, kini Abdullah berjalan ke depan pintu gerbang karena ternyata di depan pintu tersebut Peter dan Itoro sudah menunggunya. Kini mereka bertiga segera menyeret jasad Hadisa menuju ke septic yang ada di belakang mansion tersebut. Karena mereka takut bau akan tercium oleh tetangga, maka mereka memutuskan untuk menutup septic tersebut dengan cairan beton. Setelah Hadisa mereka kubur di sana, Abdullah turun ke kota dan menawarkan properti juga furnitur yang dimiliki oleh korban. Perhiasan dan uang Hadisa yang dia miliki di rumah itu mereka bagi menjadi 3, sedang mobil Hadisa digunakan oleh Peter untuk dijadikan angkutan taksi di kota. Dan agar mereka tidak dicurigai, mereka bertiga akan bekerja pada siang hari seperti biasanya, hanya saja pada malam harinya Peter akan turun ke kota dan bekerja sebagai sopir taksi. Sedang Abdullahi, dia akan mencari klien yang mau membeli rumah atau furnitur tersebut. Mereka telah menjual banyak barang milik Hadisa dan semua hasil penjualannya tersebut mereka bagi menjadi 4 bagian. Ternyata ada seorang lagi yang terlibat dalam kasus pencurian di rumah itu dan pihak keempat ini adalah orang yang mencari klien dari luar dan dia pun juga mendapat bagian. Di pengadilan, hakim tidak memproses kasus pencurian dan juga kasus pembunuhan terhadap Hadisa karena hakim telah menerima surat jaminan dengan uang tebusan. Dan setelah surat tersebut diterima oleh hakim, keempat tersangka akhirnya dibebaskan. Setelah beberapa tahun kemudian, keluarga jauh Hadisa, mereka tidak terima dengan pembebasan keempat tersangka dan meminta kepada polisi untuk melakukan investigasi ulang. Begitu juga dengan minister di negara Nigeria, dia menyuruh pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan ulang terhadap keempat tersangka. Polisi melakukan investigasi terhadap orang yang memberikan jaminan kepada keempat tersangka dan di dalam dokumen jaminan tersebut, di sana ada nama orang, juga ada alamat orang yang memberikan jaminan kepada keempat tersangka. Bahkan orang tersebut memberikan jaminan uang yang cukup besar jumlahnya, maka polisi ingin mengetahui alasan kenapa orang itu melakukan hal tersebut kepada keempat tersangka atas pembunuhan terhadap Hadisa. Setelah polisi mencari nama juga alamat rumah orang yang menandatangani dokumen jaminan tersebut, polisi tidak menemukan nama atau alamat rumah tersebut.
Surat jaminan dan jumlah uang tersebut ternyata semuanya palsu. Entah siapa yang melakukan pemalsuan dokumen jaminan itu, hingga saat ini polisi masih belum dapat menemukan pelakunya. Dan yang lebih parah, hingga kini selama lebih dari 24 tahun setelah pembunuhan Hadisah Latana, keempat pelaku dinyatakan masih dalam keadaan bebas dan tidak ada yang tahu di mana keberadaan mereka. Hadisah Latana Oboh tidak pernah mendapat keadilan di dunia ini atas apa yang terjadi kepadanya. Dan semua itu dikarenakan oleh kurangnya teliti pihak pengadilan yang memeriksa surat jaminan terhadap keempat tersangka. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.